umat-umat biku-biku yang telah melakukan penghormatan terakhir kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, kebetulan Biku Mahakasapa pun melakukan perjalanan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jasad Sang Buddha menuju Kusinara. Nah, dalam perjalanan ini ada pelotehan dari biku yang belum mencapai tingkat kesucian, yaitu biku Subada. Subada tua yang berceloteh, karena banyak umat maupun biku-biku yang menghormati Sang Buddha menangis. Nah, biku Sang Buddha ini menggerutu, ngapain kamu menangis? Kita harus gembira, karena kita dengan wafatnya Pertapa tua, kita tidak terikat lagi oleh peraturan yang keras. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu menyulitkan kita dalam kehidupan sebagai makan harus sekali, berak harus jongkok, kencing jongkok. Ini kan jadi bingung diri kan, jongkok ribet. Akhirnya perkataan Biku Sabada ini didengar oleh Yang Arya Mahakasapa, sehingga terbetik dalam pikiran Biku Mahakasapa ini untuk menghimpun kembali ajaran Sang Guru. Jadi setelah upacara kremasi, beliau akan mengumpulkan para tera yang sudah mencapai arahat untuk mengumpulkan Dhamma Sang Buddha agar tidak dilupakan. Nah, proses kremasi jasad Sang Buddha ini bukan terjadi di Kusinara, tapi di Ramabar, yaitu kira-kira 100 meter dari Kusinara. Ada suatu daerah yang disebut Ramabar. Nah, jasad beliau itu dikremasikan di situ, dibakar. Nah, waktu dibakar tidak terbakar karena dewa sedang menunggu kedatangan Yang Arya Mahakasapa. Setelah Yang Arya Mahakasapa memberikan penghormatan terakhir, tanpa dibakar pun jasad Sang Buddha telah terbakar. 3 bulan setelah meninggalnya Sang Buddha, Yang Arya Mahakasapa membentuk Sidang Agung Sanggayana yang pertama, yang tujuannya untuk melestarikan Buddha Dhamma atau Dhamma Vinaya, sehingga kita bisa mempelajari Buddha Dhamma, Buddha Sasana sampai sekarang. Karena dengan jasa beliau ini, Dhamma Vinaya pun akan berlangsung selama 5.000 tahun setelah wafatnya Sang Buddha. Nah, sidang disponsori oleh Raja Satya I, kemudian dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa, Yang Arya Pali mengulang Vinaya, dan Yang Arya Nanda mengulang Dhamma. Ya, 100 meter. Ya, Nama tempat aja. iya tempat. Itu daerahnya berbeda, kayak macam perkampungan. Ya, kayak Jabal Agung Kecilincing. Kecil-kecil mereka. Ya. Sampai sekolah doang. Ya, dibilang itu memang ya, ibaratnya Jabal Agung. Iya benar.
ini dikelilingi oleh 5 gunung. Kota Rajagaha ini dikelilingi oleh 5 gunung. Ada gunung Tebara, ada gunung Pandawa, ada gunung Kepula, ada gunung Hijakuta, dan ada gunung Isigili. Nah, hati-hati kalau ke Isigili ya, sampai sekarang gunungnya masih ada. Cuma saya peringatkan umat-umat, ibu-ibu, jangan ke Isigili. Kenapa? Nggak balik lagi. Karena gunung ini sangat damai. Karena dari zaman dahulu sebelum Buddha lahir, gunung ini adalah gunung yang sering dikunjungi, ditinggali oleh para paceka Buddha yang senang-senang bertapa. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu ke sana, lupa pulang. Lupa istri. Sangat indah suasananya. Katakan saat itu Pak Dudi juga waktu di Nalanda, sama dosennya dilarang jangan ke situ, takutnya pulang. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi ya kembali, karena menimbulkan suasana, karena di situ ada kehidupan para petapa yang menimbulkan suasana yang damai. Boleh kita ke sana. Ikram, sehingga kita tertarik untuk tinggal di situ. Nah, Tebara di sini ya, tanpa ditambah dan tanpa dikurang dalam pembabaran untuk Dhamma dan Vinaya. Kenalnya khotbah Sang Buddha itu, kumpulan ajaran Sang Buddha itu Dhamma dan Vinaya. Belum disebuti Pitaka. Belum. Masih Dhamma Vinaya. Nah, setelah 100 tahun kemudian terjadi lagi Sangga Yana atau sidang agung yang kedua. Mengulang kembali Dhamma dan Vinaya. Karena apa? Dalam perjalanan kondisi yang lama 100 tahun itu, 1 abad, mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran yang dilakukan oleh mereka-mereka yang batinnya masih terkotori oleh loba dosa moha. Sama seperti kita ya. Jalanin sila, wah berat Pak, Pancasila 3 boleh nggak? Itu kan pengen gitu. Sila keempat nggak usah, susah sih, gosip terus seneng, ya kan? Jadi ya minum arak boleh Pak, buat ngangkatin badan, ya kan? Tadi Pak Beni cerita, kalau cacing masuk ke dalam air masih hidup, cacing masuk ke dalam larutan tembakau mati, cacing masuk ke larutan alkohol mati. Nah, supaya kita bebas cacingan harus ngerokok dan minum. Bener nggak? Iya, logikanya kan gitu kan. Oh iya, kayak logika iya bener. Kayaknya dituruti. Suka-suka. Itu kita hati-hati ya. Nah, karena ada pengurangan-pengurangan terhadap Dhamma dan Vinaya, saat itu pun siswa-siswa Sang Buddha yang sudah mencapai tingkat kearahatan bertekad kembali menyusun Dhamma dan Vinaya. Nah, di saat itu dilakukan oleh yang Arya Rewata dibantu oleh yang Arya Yasa. Nah, itu terjadinya adalah di kota Wesali di sini. Jadi ini ada sungai nyebrang. Karena banyak pelanggaran, yaitu biku-biku yang dilakukan oleh suku wajib. Makan lebih dari 1 kali, malam masih tidak fata, naruh megang emas. Karena kalau umat nggak ngasih makan, dia bisa beli di warung, nyimpan garam, nyimpan madu, banyak. Ya. Nah, kemudian
hasil sidang yaitu saat itu biku-biku yang berusaha melemahkan Dhamma Vinaya akhirnya dinyatakan bersalah dalam kondisi sidang kedua ini. Dan kelompok biku-biku yang melanggar ini kemudian mengadakan sidang agung sendiri. Tandingan hasil dari sidang agung ini, mereka menyebut kelompok mereka adalah Maha Sanghika. Setelah Maha Sanghika ini turun sampai masuk ke daratan Cina, nah itu kenal hilang cikal bakal dari. Nah, Sanggayana Pramesili kedua, mereka menamakan diri mereka adalah Tawira Wada. Artinya yang berusaha. Tawira Wada berkembang sampai turunan terakhir adalah Seha. Nah, itu kira-kira. Kalau Hinayana apa itu? Hinayana itu buatan dari kelompok di luar Theravada dan Mahayana. Itu kelompok Budayana. Mengatakan selain di Budayana, kelompok ini adalah kelompok kereta kecil. Kelompok kereta besar adalah Budayana. Ajaran-ajaran yang di luar mereka itu yaitu kelompok kecil. Tapi pernyataan mereka kemudian belakangan sudah mulai diperbaiki karena Mahayana dengan Theravada Budayana itu berbeda. Ya. Sumbernya pun berbeda. Jadi nggak bisa Theravada disebut Hinayana atau Mahayana disebut Hinayana, nggak bisa. Justru Budayana itu, Hinayana itu dengan muncul dalam kelompok itu. Adanya kelompok yang tidak sependapat dengan forum besar disebut Hinayana. Nah, 100 tahun kemudian, ya, jadi 230 tahun setelah sidang agung yang pertama atau 130 tahun setelah sidang kedua, diadakan kembali sidang agung yang ketiga, yang hasilnya kondisinya pun sama, terjadi pelemahan terhadap Dhamma dan Vinaya. Nah, ini diadakannya di kota Patna oleh Raja Asoka, Raja Dewa Tiang Pisa, yang artinya raja yang sangat disenangi oleh para dewa. Karena Raja Asoka ini raja yang sangat bijaksana. Diadakan sidang agung yang ketiga di kota Patna, disponsori oleh Raja Asoka. Nah, saat itulah mulai Dhamma Vinaya ini mulai dikelompokkan karena melihat kondisi dari batin seseorang, daya ingat seseorang terhadap ajaran yang disampaikan secara verbal sudah mulai melemah. Nah, dan juga untuk mengelompokkan Dhamma ini secara lebih spesifik, lebih jelas, akhirnya Dhamma Vinaya ini dipecah menjadi 3 kelompok. Kelompok Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Itu bisa dilihat ya semua. Tujuannya sama, memurnikan ajaran dari Sang Buddha. Nah, setelah konsili ketiga pada tahun menjelang memasuki abad 1 Masehi, ya, yaitu tahun 101 sampai 77, itu diadakan konsili yang keempat.
Sanggayana Konsili keempat. Nah, ini sudah bukan di India, tapi sudah menyeberang Sri Lanka. Premier India, menyeberang ke Sri Lanka. Diadakan sidang agung atau Sanggayana yang keempat di Desa Mandale di Aluwihara. Dan hasil sidang Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma mulai dituliskan. Ditulis Di dalam lontar. di atas daun lontar. Sampai saat ini masih tetap ada. Dan masih tetap ada di Aluwihara, tidak berpindah tempat. Kembali ke lontar. Vinaya, Sutta, dan Pitaka. Nah, karena ditulis di atas daun lontar, pasti jumlahnya sangat Banyak. Oleh karena itu Kumpul ini kan. dikumpulkan dalam bentuk keranjang-keranjang. Akhirnya timbullah istilah Vinaya, Pitaka, Sutta, Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. 3 keranjang ajaran Sang Buddha, Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Dari kata inilah muncul istilah kenal lebih jelas Pitaka, 3 keranjang. Nah, kemudian pada tahun 1871 yang sudah memasuki abad ke-19 itu di Burma atau di sekarang disebut Myanmar diadakan konsili sidang agung yang kelima. Nah, jadi dari Sri Lanka berpindah menuju dari Asia ini ada satu negara ya, Thailand, Myanmar. Diadakanlah kota Mandalay. Dan hasil dari sidang ini, kitab suci Pitaka karena melihat kondisi yang semakin buruk karena merosotnya moral dari makhluk, karena kita sekarang mulai menyadari moral dari tahun demi tahun mengalami degradasi, penurunan. Kita kadang membaca koran, ada anak bunuh kakek, ada anak perkosa nenek-nenek, ya. Kemudian ada juga yang bersetubuh dengan binatang, ada yang makan daging manusia, mulai menunjukkan suatu degradasi moral. Ya. Nah, akhirnya para biku yang berkumpul dalam konsili yang kelima, ya, ini yang keempat, kota Mandalay yang kelima, di Pitaka dituliskan atau diprestasikan dalam lempengan batu-batu marmer yang ditata di Bukit Mandalay. 729 lempeng marmer. 729. Tolong dikoreksi itu. Ya? Sebesar tinggi juga ya. Kalau yang di Thailand itu sangat tinggi, hampir tinggi segini, tapi misalnya lebarnya segini, setengah 8 tinggi segini. Itu ditulis. Kalau di museum, ya, tata.
Jukir. Jukir. Sampai Mumpai. Ya. Itu 10 perintah Allah dibantu Batu. Ya. Nah, selanjutnya Sidang Agung Konsili Sangga yang ke-6 terjadi di bulan Waisak tahun 1959 di kota Yangon. Sekarang Yangon, dulu Rangun, ya, yaitu dipelopori oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw dan dibantu oleh Titi Takadara, Kita adalah memang apa? itu Yang Mulia Minggun Saya tahu. Sayadaw. Itu kalau bisa dimakan itu apa? Biku. Iya, Tera. ini biku. Jadi biku kalau bahasa Myanmar Sayadaw. Kalau di Thailand kadang disebut Prak. Prak Subala. Nah, berarti biku. Atau kalau di hutan-hutan jadi meditasi acan. Kalau pendekan Nah, kita ya gak sulit biku. bahasa Inggris. Ke bahasa Pali langsung. Kalau Bante sebutan langsung ke pribadinya, Bante guru. Tapi kalau kita nulis surat Tuan Yang Mulia Biku Sri Panyawaro, ya tulisnya Yang Mulia Biku Sri Panyawaro. Karena kita nggak berhadapan langsung. Kalau ketemu langsung dengan beliau, Bante. Tera itu, nah bahasa juga, tapi mengalami perubahan. Kalau di zaman Samudra itu Tera itu arahat, tapi sekarang Tera berubah 10 kuasa kebikuan. Nah, kalau 20 tahun tambahin M. 30 tahun M juga. Kalau berubah. Ya, Jadi konsili ketiga tadi. Nah itu dengan Pataliputra tadi. sama. Kalau sekarang Patna dia. Pataliputra. Ya, terima kasih Pak. Yang tadi yang terakhir tadi konsili ke-6 itu 1956. Ya betul 59. 1956. 1956 Konsili ke-6. Apanya berbeda? Dari India ke Sri Lanka Ke Myanmar. Myanmar dua-duanya. Dari India ke Sri Lanka. Karena di India mengalami kehancuran setelah perpindahan generasi dari Raja Asoka, agama Buddha mengalami degradasi, kemerosotan yang dilakukan oleh putra-putra Raja Asoka. Tapi ada putra Asoka juga yang dikirim, yang telah menjadi biku dan menjadi arahat, yaitu yang Arya Mahinda, dan yang Arya Sanggamita. Itu dikirim, ini kembar anak ini, laki perempuan kembar. Dua-duanya masuk sangga, yang satu lelaki ini menjadi biku, yang ini menjadi bikuni. Kedua-duanya dikirim ke Sri Lanka dalam ekspedisi penyebaran agama Buddha untuk memperkenalkan agama Buddha di Sri Lanka.
Nah, mereka berangkat dalam kelompok sangga 5 orang, 5 biku, 5 bikuni. Pergi ke Sri Lanka membentuk sangga dan berhak menakdiskan masyarakat yang ingin memasuki pesamuan sangga. Saat itu Sri Lanka berkembang sampai sekarang. Berarti waktu itu di sangga ini Belum. Punahnya sangga bikuni itu tahun 1017. Di pemerintahan raja saat itu, rajanya namanya Kasapa juga. Terjadi pertempuran antara kerajaan dengan suku Tamil. Itu dari dulu. Ya, suku Tamil ini Hindu. Ingin menguasai. Dia melakukan migrasi, transmigrasi dari India yang suku Tamil ini ke Sri Lanka dan kemudian ingin menguasai. Nah, suku asli ya nggak terima. Akhirnya terjadi. Nah, saat terjadi peperangan ini banyak bikuni-bikuni yang menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan ya dari prajurit-prajurit yang perang. Ya. Akhirnya punah. Akhirnya bikuni-bikuni lepas jubah, biku-biku ada yang lepas jubah. Nah, sejak itu tidak dikenal lagi sangga bikuni. Nah, itu sejarah Pitaka ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Alex, saya mau tanya. Konsili pertama kan semua pesertanya kan arahat. Ya. Konsili yang lain apakah juga arahat? Konsili kedua masih arahat. Konsili ketiga juga para arahat. Nah, mulai konsili keempat ini itu dikatakan ada arahat, juga ada biku-biku yang terpelajar. Mulai campur. Artinya yang seperti yang mulai menyinggung saya tahu ini ya apa Pitaka. Betul. Tapi di dalam kitab suci di Pitaka yang dicatat sampai hanya konsili yang ke-1 dan kedua sampai di Wesali. Karena dari setelah kasus ini tidak ada suatu penyimpangan atau kasus yang berbeda jauh. Kenapa diadakan konsili? Karena umumnya yaitu mulai ada suatu intrik-intrik yang ingin melemahkan Dhamma dan Vinaya. Hampir sama tahun ini tahun. Sampai sekarang juga masih ada. Ya. Masih. Saya latihan sama Nara juga ada yang intrik-intrik. Nggak mau meditasi. Mari meditasi. Di belakangnya ganjel kasur, bantal, tempat duduk tinggi. Meditasinya juga begitu. Berarti kan melemahkan kan? Nah, udah itu. Jadi nggak heran. Karena selama seseorang masih memiliki loba dosa moha, kecenderungan untuk melemahkan Dhamma Vinaya masih ada. Hanya para arahat yang akan dapat melestarikan betul-betul. Nah, kita sekarang belajar, berusaha untuk meringankan perjuangan para arahat agar Dhamma ini tidak sampai punahnya. Kita dengan mengerti Dhamma dan mewartakan ke umat mengerti, melestarikan Dhamma praktek gitu. Nah, akhirnya generasi demi generasi Dhamma ini masih terus dikenal. Nah, itu misi para Dhamma kita. Itu jasa yang sangat besar. Karena dengan jasa para arahat yang Arya Mahakasapa yang pertama ini, kita bisa merasakan kebahagiaan mengerti Dhamma Sang. Nah, kenapa beliau memegang peranan penting? Karena beliau mengemban secara tidak langsung pesan Sang Buddha. Karena Sang Buddha pernah bertukar jubah
dengan yang Arya Maha Kasapa. Singkat ya sedikit, saya minta waktu sedikit aja supaya bapak-bapak ibu mengetahui kenapa yang Maha Kasapa ini membentuk sangga. Karena Sang Buddha sudah melihat ke depan bagaimana kondisi ini akan terjadi. Nah, beliau melakukan pertukaran jubah dengan yang Arya Maha Kasapa. Nah, ini bisa dibaca dalam Jiwara Sutta. Itu Kasapa Samyutta. Samyutta Pidana Warga. Jadi Samyutta Nikaya. Jadi tukar jubah. Saat itu Sang Buddha memuji, Kasapa, jubah kamu itu sudah tua tapi kainnya sangat halus, indah sekali. Nah, Sang Buddha memuji gitu, yang ada Kasapa tahu Sang Buddha ingin bertukar jubah. Nah, muridnya, silakan Bante memiliki, lepas jubahnya. Terus Sang Buddha tanya, lalu kamu mau pakai apa? Oh, saya pakai jubah Bante saja boleh. Karena jubah Sang Buddha udah mulai usang. Nah, Sang Buddha katakan, Kasapa, sangat sulit seseorang bisa memiliki jubah saya. Karena waktu saya mendapatkan jubah ini pun terjadi dhamma niyama, bumi bergoncang. Karena nggak mudah. Karena jubah itu didapat yaitu dari persembahan Brahma Gatikara, seorang Brahma, famili dari Bodhisatta Tapagottama, serahkan. Jadi dicat, bumi bergoncang. Ini harus dikenakan oleh seseorang yang memiliki kemoralan yang baik, tingkah laku yang baik, yang memang betul murni dalam Dhamma. Nah, yang Arya Maha Kasapa ini memenuhi sekali, karena beliau ini adalah seorang pelopor tetangga, praktek pertapaan biku hutan. Jubahnya dari kain pembungkus mayat yang diambil dari percikan ikan, diambil, dicuci. Nah, makan hanya sekali, tinggal di hutan, nggak pernah tinggal di wihara. Dia hanya bernaung di atap alam. Jarang untuk menemukan itu, yang praktek itu harus begini. Nah, beliau sangat terkendali. Nah, Sang Buddha bertukar. Waktu bertukar terjadi juga gempa yang menandakan para alam semesta ini menyambut bahwa Sang Buddha begitu dengan kerendahan hati mau bertukar jubah dengan muridnya. Tapi makna dari peristiwa ini adalah Sang Buddha melihat bahwa kelak kedudukan dalam hal menjaga dhamma ini, yang memimpin dhamma sangga ini, yang Arya Maha Kasapa, agar para nantiku mematuhi. Karena Sang Buddha melihat pemimpin selain Sang Buddha yang bisa menjadi pemimpin, yaitu yang Arya Maha Sariputta dan Maha Moggallana ini nggak lama, karena sebelum Sang Buddha wafat mereka sudah meninggal. Jadi tidak bisa mengemban tugas untuk melestarikan dhamma dan Vinaya. Nah, Kasapa ini Sang Buddha melihat usianya akan mencapai 120 tahun. Waktu itu umurnya masih muda. Waktu itu beliau masuk menjadi biku saat wasa Sang Buddha masih tahun pertama. Yaitu beliau waktu itu bernama Pipali. Istrinya bernama Badak Kapilani. Kedua-duanya ini walaupun
menjadi suami istri tapi tidak pernah sedetik pun melakukan hubungan suami istri. Karena dua-duanya bertekad ingin menjadi pertapa. Tapi cocok ketemunya, saling menghargai, suka. Tapi begitu Dipali berpikir, saya ingin jadi pertapa, dia pulang mau bilang, istrinya pun bilang, saya juga mau jadi, cocok. Akhirnya dua-duanya pergi. Hartanya tinggalkan, kayanya tinggalkan. Dan Dipali ini atau Mahakasapa yang dikenal selanjutnya, ini sangat tampan sekali. Oleh itu Saruda mengatakan, kamu harus melatih dalam praktek Iriotapa, dalam hidup sederhana, dan harus mengembangkan meditasi yang keras, tetangga itu, untuk agar dia tidak sampai karena ketampanan ini bisa merepotkan dia. Biku sekarang aja repot. Aku tahu Pak, nabung dirinya ganas. Ya, saya rasa cukup ya. Nah, beliau mengajar Abhidhamma ini di surga Tawa Tingsa. Tawa Tingsa. Thank you ya. Di mana Dewa Sakar berdiam sebagai raja. Terima kasih ya. Nah, beliau mengajar di sini karena di sana ada suatu ruangan pertemuan bagi para dewa untuk berkumpul membahas tentang Dhamma, mendengarkan. Nah, saat itu Sang Buddha datang kemari selama masa ke-7 selama 3 bulan mengajarkan tentang Abhidhamma. Kenapa Sang Buddha nggak khotbah gini? Nggak perlu. Karena dewa-dewa itu udah tenang. Kalau duduk berjam-jam nggak sakit kakinya. Kalau kita duduk berjam-jam nggak bisa jalan, ya, semutan, nah, susah. Jadi kalau terakhir dalam dewa ya bagus, apalagi kalau dewanya sudah mengenal Dhamma, mengenal teknik meditasi. Nah, tinggal melanjutkan duduk meditasi dengan tenang. Karena di alam surga nanti itu nggak ada pembabaran Dhamma seperti ini, ya. Karena dewa-dewanya sendiri ya terlarut dalam kesenangan-kesenangan surgawi. Jadi lupa. Mudah-mudahan kita nanti lahir di surga jangan lupa ya. Lupa, hati-hati. Makan sangobion. Ya. Nah itu. Jadi kenapa Tipitaka? Jelas karena Tipitaka ini memuat 3 kelompok, 3 keranjang. Kelompok peraturan, kelompok khotbah Sang Buddha, dan kelompok Abhidhamma, Dhamma yang luhur. Hingga disebut Tipitaka. Ya. Jadi kita nggak usah kaget atau heran kalau yang mengatakan Vinaya Sutta. Kita tanya dasarkan apa? Karena dalam sutta-sutta ini diajarkan memang ajaran Sang Buddha. Ya. Nah, kelompok Vinaya itu adalah kelompok peraturan para bhikkhu. Nah, ini semua adalah kelompok peraturan atau disiplin yang mengendalikan tindakan-tindakan yang muncul dari jasmani maupun ucapan. Tidak berkata kasar, tidak membunuh, tidak mencuri. Tindak tanduknya sangat terkendali. Ya. Ya. Nah, 3 kelompok ini saling berkaitan. Memang Abhidhamma ini Dhamma yang sangat luhur. Dan Vinaya adalah praktek yang muncul melalui tindakan tingkah laku, tindak tanduk. Nah, kalau seseorang yang memang menjalankan Vinaya dengan baik tindak tanduknya,
itu akan bisa diuji oleh kelompok suta. Dilihat apa yang disebut dalam khotbah Sang Buddha itu, yang disebut orang bijaksana. Nah, jelaskan tindak tanduknya bagaimana di sini. Nah, orang bisa aja bertindak tanduk seperti oh saya baik, ramah, tapi pikirannya mencerminkan tindak tanduknya enggak. Nah, bisa dikontrol melalui Abhidhamma. Demikian juga kebalikannya, orang yang mengerti Abhidhamma, pikirannya katanya saya berpikir baik selalu, bisa dilacak, dilihat baiknya bagaimana secara ini khotbah Sang Buddha. Di situ dia katakan ada. Dia tindak baiknya bagaimana? Apakah bertindaknya ini ada pengertian tidak? Dilihat di sini. Apakah dia harus cuma tunggu ajakan, disuruh dulu baru jalan? Nah, tingkah laku ini kemudian diperiksa lagi cara winyayanya, disiplinnya. Sesuai disiplin enggak? Terkontrol enggak tindakan jasmaninya, ucapannya? Karena kita tahu ucapan dan pikiran ini pasti dikendalikan oleh pikiran didahului. Itu. Nah, jadi ini saling berkaitan. Memang Sang Buddha katakan yang bakal dilupakan lebih dahulu Abhidhamma, karena memang sulit. Dan Sang Buddha pun mengajar Abhidhamma nggak sembarangan, hanya kepada makhluk-makhluk tertentu. Nah, khususnya kepada Bante Sariputta yang memang tingkat kecerdasannya, kebijaksanaannya sangat tinggi. Beliau berkasihkan. Sang Buddha nggak pernah mengajarkan kepada tukang sapu, biku sunyita, Abhidhamma, enggak. Karena nggak bisa nampung. Justru Sang Buddha mengajarkan waktu dalam bentuk sutta, khotbah yang sederhana, yang mudah. Nah, jadi nanti setelah lama-lama nanti Abhidhamma ini akan terlebih dahulu dilupakan. Yang umum-umum saja, nasuta, sewana, capalanam, panditangan, casewana, bergaul dengan yang tidak bijaksana, bergaulah dengan yang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah. Oh iya, betul. Kalau pengen selamat, pengen berkah, orang lain Selamat. ya. Nah, suatu saat suta pun dilupakan. Bahasa Pali terus, nggak hafal-hafal. Apa itu Digha Nikaya, Madhyama Nikaya? Wah, nggak hafal. Lama-lama ini pun dilupakan. Yang penting praktek sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak buat asusila, tidak berdosa, dan tidak mabukan. Vinaya yang masih utuh. Nah, akhirnya ini dilupakan, tinggal di vinaya. Orang hanya praktek tentang disiplin peraturan. Tapi ada orang suci enggak? Masih. Sang Buddha katakan, selama masih ada peraturan, disiplin, tindak tanduk yang jelas, tidak kurang dari orang suci, makhluk suci. Pasti ada. Karena apa? Pada hakikatnya ini saling berhubungan. Tindak tanduknya baik, pasti kriteria orang baiknya jelas. Dan pikirannya pun secara damanya jelas. Pikirannya betul-betul murni, bersih, nggak ada pamrih apa-apa waktu menjalankan. Mengarahnya betul-betul ke tujuan di mana bisa. Jadi walaupun ini sudah dilupakan, tapi masih ada praktek ini, tidak kurang dari orang suci. Nah, siapa yang bisa melihat mereka-mereka yang praktek ini? Yaitu oleh mereka-mereka sendiri yang turut praktek.
Nah, kita ada biku tindak tanduknya baik, kita tindak tanduknya nggak baik. Nah, karena perbandingan ini antara kita dengan biku ini, wah, berarti dia lebih suci. Belum tentu. Kita bisa mengklaim seseorang suci kalau memang kita betul-betul satu level. Batin kita, tindak tanduknya, oh iya, tingkah laku inilah yang disebut batin yang bersih. Ya. Nah, winaya Sang Buddha pabarkan terdiri dari biku untuk para biku 227, bikuni 311. Ada culawaga, mahawaga yang berkaitan tentang upacara penakbisan biku, upacara katina bagaimana, itu dijelaskan. Jubah biku harus bagaimana, biku boleh ganti jubah karena kasusnya apa, itu ada peraturannya. Jangan karena biku jubahnya banyak satu gudang, boleh gonta-ganti. Ganti ini mah nggak enak, panas. Ini sekarang cuaca hujan, cuaca dingin, ganti yang tebal. Nanti udah musim kemarau, yang tebal lepas, ganti yang tipis. Kalau bisa yang sutra. Nggak ada peraturan itu. Biku hanya memiliki satu perangkat jubah, tidak boleh lebih. Nah, ini muncul dari tadi apa? Jasmani dan apa? Ya. Nah, ini winaya ini Sang Buddha turunkan, Sang Buddha rumuskan itu setelah beliau memasuki wasa yang ke-20, tahun ke-20 setelah penerangan sempurna. Kenapa baru dikeluarkan? Karena dulu Bante Sariputta pernah menganjurkan waktu wasa ketiga, Bante, di generasi yang akan datang akan terjadi begini pelanggaran. Kenapa Bante tidak menurunkan disiplin untuk para bhikkhu? Kata Sang Buddha, tidak perlu. Sang Tathagata atau Sang Buddha tahu kapan akan diturunkan. Karena saat ini belum waktunya Sariputta. Sang Tathagata mengetahui kapan Sang Tathagata akan mengucapkan peraturan. Karena apa? 20 tahun itu yang menjadi para biku persamuan sangga adalah siapa? Arahat. Arya Sangga. Jadi ada yang melanggar nggak? Enggak. Nggak ada yang melanggar. Nggak ada tuh yang nyimpen uang, nyimpen garam. Nggak ada. Mereka walaupun hidup sebagai sotapana sangat saat itu walaupun belum ada 227, tapi tingkah laku mereka mencerminkan telah melaksanakan 227 sila. Oleh itulah disebab Sang Buddha ini katakan dalam Sangga Nusati sebagai ladang yang subur. Mau nggak kita nanam sama orang begini? Mau. Oh, mau. Dikejar mana juga. Ada di mana? Di sini, nggak pergi. Ya kan? Nanti ada lagi nih di sini nanti. Di apa? Nama Caka. Datang nggak? Datang. Ladang subur. Nah, baru setelah tahun ke-21 setelah penerangan Sang Buddha, barulah muncul pelanggaran-pelanggaran dalam sangga yang dilakukan oleh biku-biku yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, belum sebagai Arya Sangga. Nah, barulah Sang Buddha menetapkan. Nah, itu tentang Vinaya, supaya tahu. Jadi kasusnya Vinaya itu diturunkan setelah 20 tahun penerangan sempurna. Vinaya Sang Buddha dulu para Arya hanya sedikit 3 bait, 3 baris.
sering diingat oleh umat Buddha. Sabapa asa aka prana kusalasu pasang pada sacito karyo dasana ketang dasasana. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran para itu winayanya. Sedikit, tapi walaupun sedikit sudah praktek 227. Ya. Nah, itu sekilas tentang winaya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, winaya tadi kembali lagi atau peraturan disiplin ini untuk mendalihkan jasmani dan ucapan. Nah, ini saya merenungkan waktu praktek sebagai samanera itu 75 sekia ya. Ketika kalau betul dijalankan, seseorang yang melakukan vipassana itu sangat menolong. Waktu jalan nggak boleh melihat ke depan, duduk menyorot ke nah, pakai baju harus rapi semua. Sebenarnya kalau bisa itu, wah vipassananya enak. Kita kan sering vipassana, jangan tengok-tengok yang sini, nunduk ke bawah. Ya, itu udah diturunkan di TK Samanera itu. Yang tujuannya makan, nggak boleh bikin suapan yang besar. Nah, orang yang sering melatih vipassana makannya harus pelan-pelan, harus tahu. Nah, ini nolong. Kenapa disebut sekia ini? Agar untuk menghindari serangan loba dosa moha. Itu ya. Nah, kalau orang yang tingkah lakunya 75 sekia ini, waduh, itu ibarat walaupun bukan lahir di kalangan ningrat raja, tapi kalau melihat sikap itu akan seperti ningrat bangsawan, sangat rapi. Ada tuh jalan beginian. Kalau kita kan jalan baru batas leher, dia nggak boleh. Gimana pegang tas? Ya. Pegang tas tadi yang nanya pegang tas gimana? Megang tas aja nggak boleh begini. Wah, apalagi diginikan, masukkan. Ah, boleh. Pegang tas harus begini kayak perempuan jalan. Nah, jalan Duduk mau boleh menjaga. nggak boleh jubahnya diangkat. Kalau kita kan kadang ada comberan diangkat. Sayang daripada lebih baik kaki kotor daripada jubah baju kotor. Padahal kalau begini kan hanya kotor di sini. Yang ini biarin kotor, cuci. Nah itu angkatnya jubahnya nggak boleh diangkat jijit. Nah gitu. Apa lari, waduh, mudah bis. Nah, tingkah laku itulah yang menimbulkan derajat seseorang meningkat. Mengatakan walaupun sangga ini masuk dari 4 kalangan, dari kasta, 4 kasta. Nah, ada kasta apa aja? Satria, Brahmana, Vaishya, dan Sudra. Nah, Sudra ini nanti ada lagi Canggala, Pukusa. Nah, ini kaum buangan ini. Ini kaum buangan. Kaum buangan, tukang sapu, tukang pembersih WC, jamban. Tapi kalau sudah masuk menjadi sangga, statusnya udah meningkat. Tingkah lakunya hampir sederajat seperti Satria maupun Brahmana. Karena apa? Winaya Sang Buddha ini mencerminkan sikap batin yang betul-betul luhur. Bahkan di sangga itu nggak ada Satria Brahmana semua. Kalau menjalankan winaya sangat luhur dan ladang bagi umat untuk menanam jasa.
itu tentang Vinaya. Nah, tentang Sutta yaitu tentang khotbah Sang Buddha. Nah, saya sedikit tambahkan. Vinaya sudah kita ketahui memiliki pembahasan topik Dhamma 21.000 topik. Lebih banyak ya. Kenapa makan nggak boleh ciplak-ciplak? Gitu. Kalau ada sup, kok kita makannya kan nggak ada larangan. Angkatnya mangkuknya terus ditempelin ke mulut. Nah, kalau dia nggak boleh, harus disendok masuk ke mulut baru turun. Kelihatannya wah itu mah gua bisa gila, ya kan? Tapi itu indah kalau terus dilakukan. Umat kata oh iya orang ini terkendali. Nah, Sutta itu juga memiliki 21.000 pokok bahasa. Nah, Sutta ini memiliki ciri khas dalam kitab suci Tipitaka. Pasti Sutta-sutta Sang Buddha itu diawali dengan Ewame Sutta. Demikianlah yang saya dengar. Ini ciri khasnya. Ewame Sutta. Demikianlah yang saya dengar. Siapa saya ini? Ananda. Nah, Biku Ananda. Yang Arya Ananda. Karena saat konsili yang pertama, Persamuan Agung Sangga yang pertama, beliau ditunjuk oleh Yang Arya Mahakasapa sebagai pengulas Dhamma, mengucapkan kembali Dhamma-Dhamma yang telah didengar dari Sang Buddha, baik langsung kepada Biku Ananda maupun waktu Sang Buddha mengajar di tempat yang lain. Ewame Sutta. Ya. Sutta, Sutta, telinga, mendengar. Kalau Sutta 2, 2D ini artinya khotbah. Tapi T1 telinga, mendengar, pendengaran. Bahu Sutta, banyak mendengar. Bahu Sutta adalah berkah utama, Sang Buddha katakan. Bahu sacanca si panca winayoca susikito subasita jaya waca eta manggalamut sama. Banyak pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan sini mendengar. Apa yang patut didengar, apa yang tidak patut didengar. Oh, ibu-ibu pejamkan mata, saya nggak mau dengar, saya nggak mau lihat dia, tapi telinganya dengar, gosip, masuk. Ya. Nah, Sutta khotbah Sang Buddha ini oleh para sesepuh itu dikelompokkan dalam 5 kelompok besar yang disebut Nikaya. Ajaran, kumpulan ajaran. Nikaya itu kumpulan ajaran. 3 Nikaya, kumpulan ajaran yang panjang-panjang, sangat panjang. Ya. Majjhima Nikaya, kumpulan yang sedang, panjang tapi sedang panjang. Kemudian Samyutta Nikaya, kumpulan yang sedang sekali, tidak terlalu panjang. Kemudian Anuttara Nikaya, kumpulan khotbah yang pendek-pendek, tidak terlalu banyak, pendek. Kemudian Khuddaka Nikaya, kumpulan yang sangat pendek sekali, bisa 1 bait syair cukup. Sudah. Kumpulan Sang Buddha membabarkan. Sudah. Nah, ini yang pendek. Nah, 3 Nikaya itu yang panjang, itu terdiri ada 34 sutta. Ya. Ada 34 sutta. Nah, sutta yang paling terkenal
yang sering digunakan oleh para guru meditator meditasi. Salah satu khutbah yang paling panjang yang sering digunakan dalam waktu guru meditasi mengajar itu Maha Sati Patana Sutta. Maha itu besar. Kenapa disebut besar? Karena siapa yang mempraktekkan apa yang terdapat dalam khutbah ini, dikatakan kalau dia praktek 7 tahun bisa menjadi arahat. Kalau prakteknya lebih rajin 6 tahun bisa. Lebih rajin lagi 5 tahun bisa. Lebih rajin lagi 7 bulan bisa. Lebih rajin lagi semakin kuat 7 hari bisa. Tapi dengan syarat harus betul-betul sangat rajin. Maha Sati Patana. Patana, landasan memunculkan timbulnya sati, perhatian. Jadi kuncinya di sini adalah agama Buddha. Bagaimana kita saudara-saudara di sini mengembangkan sati, perhatian setiap saat melihat, saat mendengar, saat membaui, saat mengecap rasa, saat merasakan sentuhan, saat berpikir, satinya selalu muncul. Mantakan waktu peristiwa Maga Puja, di sini tidak mencatat diulang nggak khotbah yang disebut Owada Patimokkha? Diulang nggak? Diulang ya. Nah di khotbah ini waktu bait terakhir itu dikatakan sati bagaikan telapak kaki gajah. Telapak kaki gajah kalau menimbulkan tapak pasti meninggalkan suatu telapak yang sangat besar, jelas besar, dan semua telapak kaki makhluk bisa masuk di situ. Telapak kaki kita masuk, telapak kaki harimau masuk, semut juga masuk. Nah, Sang Buddha katakan ibarat sati itu adalah sebagai telapak kaki gajah. Karena yang dikatakan parami atau kebajikan itu berasalnya dari adanya sati. Baru itu kebajikan. Karena sati itu pasti dampingannya apa? Ada sampah, jana, atau sama dengan mengerti kenapa saya melakukan itu. Waktu berada mengerti. Mengatakan inilah landasan munculnya kebajikan. Bagaikan telapak kaki gajah yang besar. Semua telapak kaki gajah, makhluk lain akan masuk ke dalam besarnya telapak kaki gajah. Nah ini Tiga Nikaya, salah satu kumpulan ajaran yang panjang. Majjhima Nikaya banyak. Contohnya, nah itu tadi 34, ada 34. Ini ada 152 sutta. Di sini ada 7.762 sutta. Anuttara Nikaya muat 9.557 sutta.
Nah, Kudakan Kaya hanya berisikan 15 kitab. Ya. Ajaran yang sedang itu banyak ya. Ada apa? Sabawasa Sutta. Sabawasa Sutta itu khotbah tentang bagaimana menghancurkan kotoran batin, mengatasi kotoran batin. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan dapat bagaimana mengatasi duka. Kalau di Bogor sudah diajar ada 7 langkah mengatasi. Nah, itu di situ di Majjhima Nikaya. Ya. Kemudian ada juga di Majjhima Nikaya yang disebut Rattanimita Sutta, bagaimana seseorang bisa mencapai dikatakan terbebas. Tetap ada kriterianya, harus melalui 7 tingkat kesucian. Itu harus dilalui. Sama semua makhluk apapun yang prakteknya dengan meditasi apapun harus melalui 7 tingkat kesucian ini, harus dilalui. Baru akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Tanpa melalui itu tidak bisa dikatakan masuk orang suci. Karena orang suci itu ciri khasnya itu, ya. Salah satu yang mempunyai kemurnian atau kesucian dalam moralnya, kemurnian dalam pikirannya. Pikirannya apa? Minimal sudah bisa memegang objek upacara sang mani. Kalau masih megang lepas kayak kita, oh saya udah arahat. Yakin nggak? Yakin tuh, beda-beda. Udah 3 bulan latihan. Ya. Jadi ada kriteria tertentu. Kita jangan tergesa-gesa mengklaim seseorang. Justru kita harus menimbulkan pengertian saat kita main. Oh iya, beliau sudah wawasannya tua, berarti menjalankan sila sudah lama. Ini ladang subur buat saya menanam dasar cukup. Buah nggak berbuah, yakin saya telah menanam kebajikan. Kalau nanam kebajikan pasti ada buah yang baik. Itu Sang Buddha yang memberikan keyakinan itu. Bukan terhadap personnya. Saya telah berbuat, ini ladang subur, saya berbuat itu. Tapi saya yakin saya akan menerima buah yang baik. Entah kapan terserah. Karena kalau nggak ada banyak waktu melakukan, nah yang akan timbul apa? Penyesalan. Kalau yang berbuahnya baik setelah berbuat kebajikan itu. Kalau anaknya kecelakaan, nah lo pindah agama. Kalau berdana sama Jia ini yang sudah mencapai tataran tinggi 7 hari berbuah. Belum 7 hari, 1 hari dapat musibah anaknya celaka. Nah, gimana? Kemana itu? Tapi kalau kita berpikir, oh iya, dia ladang subur, saya harus segera berbuat kebajikan. Saya yakin kalau saya berbuat baik, pasti hasilnya baik. Dan saya yang akan menerimanya, bukan orang lain. Dan saya yakin beliau atau yang
sekarang ada di sini, beliau adalah penerus dari sangganya Sang Buddha, siswa Sang Buddha. Saya menghormat beliau karena melihat Sang Buddha. Memang kalau nggak ada Sang Buddha, nggak ada para biku-biku ini, ya. Itu. Nah, khotbah yang kecil terdapat ini sering kita ketahui: Udakapata, ada Dhammapada, Udana, Tiwutaka, Sukanipata, Vimanawatu, Petawatu, Teragata, Terigata, Jataka, Midesa, Patisambida, Apadana, Udawangsa, Sarya, Pitaka. Nah, yang sering kita ketahui apa? Dhammapada, Jataka, apa lagi? Kang Udana, Utara. Tiwutaka, tentang inspirasi, membangkitkan semangat sehingga batin kita bangkit waktu lengah atau malas baca ini, terinspirasi lagi, terdorong lagi untuk bangkit. Vimanawatu, Petawatu. Nah, Petawatu jangan karena ceritanya setan, wah buat ngajar anak sekolah minggu, anak-anak jadi ketakutan. Wah, ada setan ini, ada setan. Ceritanya yang bagus, Vimanawatu sering Jataka. Karena zaman sekarang zaman cerita cara setan, ya Petawatu diajarin. Anak kalau takut, ya pulang lapor ke mamanya. Di sana ada setan mah, sini ada setan. Ya. Ya. Di dalam ajaran sutta ini ada nggak sutta yang menceritakan misalnya waktu Sang Buddha memberikan khotbah kepada misalnya para utusan? Karena beberapa buku yang bisa kita baca, misalnya Siddhartha Awalokiteswara pernah mendengarkan khotbah Sang Buddha. Nah, jadi kalau di dalam sutta itu ada di mana? Atau ada enggak? Kalau ada di mana? Oh ada. Kalau tentang bodhisattva, Iya, tentang bodhisattva itu. bodhisattva ini, nah kalau bodhisattva seperti Awalokiteswara, Siddhartha, kemudian Vasudeva Guru, itu tidak ditemukan dalam Tipitaka. Iya. Kenapa? Karena saat itu bodhisattva itu nggak gampang muncul juga. Yang disebut bodhisattva calon muda itu, kalau menurut Tipitaka ini nggak mudah kriterianya. Itu dia harus memiliki sebelumnya parami itu 100.000 maha kapa, 100.000 kapa parami modalnya. Dan kalau dia menunda, nggak mau jadi arahat, saya bertekad menjadi seperti sama Sang Buddha, bisa, karena udah ada modal 100.000 kapa. Tapi kalau dia, saya nggak mau jadi Buddha, mau jadi arahat, bisa saat itu juga. Contohnya seperti Petapa Sumedha, kalau saat itu nggak terbetik pikirannya ingin menjadi Buddha, bisa menjadi arahat. Buddha di Pangkarat nggak babarkan Dhamma, jadi arahat cepat. Tapi karena bertekad, saya ingin seperti Buddha di Pangkara. Nah, Buddha di Pangkara melihat, oh iya bisa. Berarti kamu harus belajar lagi selama 4 asam kaya. Lama sekali. Baru bisa mencapai gelar sama Sang Buddha. Nah, orang yang bertekad seperti ini jarang munculnya. Dan waktu Buddha Gautama hidup pun nggak ada biku-biku yang bertekad saya ingin seperti Anda, guru.
Tapi dalam satu sutta, saya lupa suttanya, ada biku yang menjadi murid Buddha Gotama, namanya Biku Atisa. Walaupun dia nggak menyatakan tekad, tapi Sang Buddha Gotama melihat Biku Atisa ini ternyata bodhisatta yang akan nanti menjadi Meteya. Sang Buddha tersenyum, oh iya, Anda akan menjadi Meteya di era ini. Tapi dia belum mencapai tingkat kesucian walaupun belajar dengan Buddha Gotama. Cerdas, tapi tidak mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arhat. Masih seperti awam kita, tapi kualitas batinnya cerdas. Karena beliau dalam masih proses pemumpukan paraminya itu untuk kelak menjadi Buddha Meteya. Ada lagi pertanyaan? Sang Buddha jago ramal nggak? Jago. Kenapa jago? Karena beliau menguasai dhamma ini, terutama ini. Sehingga beliau waktu Bante Sariputta menganjurkan bikin Bante peraturan wilayah, nanti dulu, tunggu nanti, waktunya tepat. Waktu Sang Buddha bertemu dengan yang Arya Mahakasapa,